will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality Part 36. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Fang Han yang berhasil mentransfer mana dari ular Raja Air Hitam menuju tubuhnya. Dengan tambahan kekuatan ini, Fang Han saat ini ia memiliki setidaknya kekuatan yang setara dengan 2000 kuda kuning misterius. Dan di akhir video, kita juga melihat Fang Han and the gang setelah melacak dari pemilik pulau yang putus asa, mereka kini tiba di sebuah ngarai maut. Di sekitar ngarai ini pun, terlihat beberapa murid dari Sekte Taiyi yang sedang merencanakan sesuatu. Mereka juga terlihat mengundang beberapa orang dari aliasi 5 sekte untuk menuju ke ngarai ini. Lantas, bagaimana kisah Fang Han selanjutnya? Akankah Fang Han akan berhasil menemukan tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini? Dan juga, akankah Fang Han akan bentrok dengan aliansi 5 sekte ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Setelah mengitari pusaran air ini selama beberapa saat, pada saat ini, Nagayan tiba-tiba berkata, "Fang Han, dia berada di bawah kita." Setelah mendengarkan ini, Fang Han dengan kobaran mana besar di tubuhnya segera mendorong keluar pohon raksasa cian biru keluar dari tangannya. Dan dengan kuat, ia segera mendorong pohon itu menghantam pusaran karang laut. Akan tetapi, hantaman pohon cian ini sendiri tampaknya tidak mampu menggempur pusaran ini. Pohon cian biru Fang Han ini sendiri saat akan berhantaman dengan pusaran air, ia seakan telah diblokir oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan kemudian, setelah beberapa hantaman dilakukan, kini kabut hitam bersama pusaran air perlahan mulai menghilang, dan setelahnya, istana di atas sebuah pulau kecil segera terlihat nampak di sana. Ini adalah sebuah istana permata, dan orang-orang sering menganggap ini adalah pulau kematian, kuil putus asa. Kuil putus asa ini sendiri ukurannya cukup besar. Jika kuil ini ditempatkan di dunia sekuler, kuil ini akan setara dengan istana gubernur sebuah kerajaan besar. Setelah melihat ini, Fang Han segera bertanya-tanya, orang ini, dari mana dia bisa membangun istana ajaib semegah ini? Dan juga, berapa lama waktu dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk membangunnya? Rumah-rumah ajaib biasa, umumnya berukuran kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan rumah atau istana-istana ajaib dari raksasa sekte abadi seperti sekte Yuhua atau sekte Taiyi. Akan tetapi, tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini mampu untuk membangun istana ajaib di tengah ngarai dalam yang curam dan berbahaya ini. Akan tetapi di sisi lain, di luar istana ajaib ini tidak terdapat formasi pertahanan yang cukup signifikan dan kuat. Formasi sendiri biasanya digunakan seorang kultivator untuk melindungi istana atau kediamannya untuk menahan gempuran dari orang jahat atau musuh, dan bahkan jika formasi dibuat sedemikian rupa, akan mampu digunakan untuk menyerang musuh. Akan tetapi, tata letak formasi itu sendiri hanya bisa dibuat oleh seseorang yang berada minimal di tingkat kelima kekuatan magis, alam surga dan manusia. Karena di alam ini, seseorang akan dapat dan mampu berkomunikasi dengan matahari, bulan, bintang dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kemampuan ini, kultivator itu akan dapat mengedarkan dan menata energi satu sama lain hingga membentuk formasi yang kuat. Akan tetapi, pemilik pulau yang putus asa ini sendiri belum mencapai level alam ini. Sehingga di area sekitar istananya belum terdapat formasi pertahanan yang memadai. Setelah mengagumi sejenak, lalu kemudian pada saat ini, Fang Han segera meningkatkan kekuatan ki sejatinya.
Fang Han sendiri saat ini juga merasakan dengan samar nafas dan aura dari kedalaman kuil. Dengan senyum samar-samar, kini Fang Han segera mengangkat satu tangannya. Dan kemudian, tiba-tiba 5 aura biru keluar dari ujung masing-masing jarinya. Setelah aura biru ini keluar, aura ini kemudian berubah bentuk menjadi pohon cian raksasa kembali. Dengan sekali lambaian tangan, pohon cian ini juga segera meluncur menuju sekumpulan rumah-rumah dengan istana megah di tengahnya. Beberapa ledakan pada saat ini juga mulai terdengar menderu. Beberapa rumah di sekeliling kuil utama segera runtuh. Meskipun rumah-rumah ini dibangun dengan menggunakan permata, emas, perak dan mutiara, akan tetapi perhiasan ini tidak terlalu penting bagi seorang kultivator. Dan Fang Han sendiri juga tidak memperdulikan semua perhiasan ini. Emas dan perak di dunia ini umumnya tidak berguna bagi para kultivator. Dan mereka lebih mementingkan pil ajaib daripada perhiasan fana ini. Di sisi lain, pada saat ini, setelah menerima bombardir kayu raksasa Cian Fang Han, tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini segera bangun dari ruang alkimianya, lalu kemudian berkata, "Bagaimana mungkin anak ini bisa menemukan persembunyianku?" Setelahnya, ia segera terbang keluar dari ruang alkimianya yang paling tersembunyi di dalam kuil istananya. Di samping istana utamanya sendiri, terdapat sebuah rumah aneh yang berbentuk tripod, yang kini terbang bersama tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini. Setelah melihat ini, Nagayan mau tidak mau segera berkata, "Fang Han, perhatikan rumah yang berbentuk tripod itu. Itu sebenarnya adalah tungku pil." Tungku pil dari pemilik pulau yang putus asa ini sendiri berukuran lumayan besar, seukuran rumah. Meskipun tungku pil raksasa ini tidak sebesar tungku pil dari senior Jialan, tungku pil ini sendiri tidak bisa dikatakan kecil. Pada pandangan pertama, tungku pil ini adalah tungku pil yang sangat berharga, terlihat perkasa, dan terdapat pusaran arus udara di sekitarnya yang mengelilingi tungku ini. Long Xuan pun setelah melihat tungku ini segera terkejut lalu berkata, "Demi dewa bumi dan langit, Fang Han, tungku pil ini adalah tungku pil tingkat harta karun." Tidak mengherankan jika pemilik pulau yang putus asa ini mempunyai tingkat kultivasi yang kuat, dan kini telah mampu berkultivasi kerana alam magis tingkat ketiga, alam Kigang. Ternyata dia mempunyai tungku pil tingkat harta karun ini. Bagi seorang kultivator sendiri, benda terpenting yang harus berada di samping mereka bukanlah sebuah pedang terbang, jubah, atau harta karun. Akan tetapi adalah sebuah tungku pil. Bagaimana tidak, seorang kultivator dilahirkan dengan meminum pil ajaib. Dengan pil ajaib itu, ia akan dapat mengembangkan kekuatan fisik yang besar. Selain itu, para kultivator ini harus makan pil murni untuk mengisi kembali energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh, karena makanan biasa seperti daging dan sayur tidak lagi memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Dan karena inilah, bagi seorang kultivator, hukumnya wajib untuk mempunyai sebuah tungku pil. Semakin kuat tungku pil, menerobos ke alam yang lebih tinggi bagi kultivator itu akan semakin terbuka lebar. Dan juga, dengan memiliki tungku pil yang bagus, ia juga akan dapat menghasilkan pil yang bagus, memperbaiki pedang terbang, dan bahkan meredam mana dari tubuh fisiknya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan para kultivator sendiri, sebagian besarnya dibudidayakan dengan tungku pil. Dan dengan tungku pil tingkat harta karun, seseorang kultivator akan terjamin masa depan kultivasinya. Tungku pil Long Xuan sendiri di puncak barunya saat ini, juga merupakan tungku pil setingkat senjata spiritual, dan itu sudah luar biasa bagi seseorang yang baru saja masuk ke tingkat murid sejati Sekte Yuhua. Akan tetapi, tungku pil milik Fang Han di puncak samsaranya, ia mendapatkan tungku pil dari tetua langit Yuhua dengan kualitas yang lebih buruk. Ia mendapatkan tungku yang setingkat senjata ajaib. Untungnya, Fang Han masih memiliki gambar Huang Quan dengan air kuning suci di dalamnya. Dan Nagayan sendiri adalah seorang ahli dan master di bidang alkimia. Dengan dua keuntungan ini, Fang Han sepertinya juga tidak akan pernah kekurangan pil dengan kualitas istimewa, bahkan jika harus tanpa memiliki satu tungku pil pun. Akan tetapi, selain untuk menyuling pil, tungku pil juga sangat berguna bagi Fang Han untuk meningkatkan teknik tubuh emas Raja Iblisnya. Di sisi lain, faktanya, sebagian besar murid sejati Sekte Yuhua sendiri,
mereka memiliki masing-masing tungku pil setingkat senjata roh. Dan untuk tungku pil setingkat harta karun, murid sejati yang memiliki tungku tingkat ini totalnya tidak lebih dari 10 tungku. Dan sejauh ini hanya Ling Xiao, Jialan, Wan Luo, Bei Yao Guang yang terlihat mempunyai tungku pil tingkat harta karun. Sedangkan pemuncak murid sejati Sekte Yuhua sendiri, Hua Tiandou, ia menggunakan Panwu abadinya sebagai tungku pil. Panwu abadi ini sendiri adalah harta setingkat Tao yang legendaris, setingkat gambar Huang Quan. Dan itulah sebabnya mana Hua Tian sendiri saat ini sangatlah tinggi. Menurut kebenaran sendiri, di antara berbagai senjata ajaib, tungku pil adalah benda yang paling sulit untuk disempurnakan. Ini dikarenakan, di saat menyempurnakan dan meningkatkan level dari tungku pil, proses ini membutuhkan banyak sekali kombinasi formasi, menyaring formasi, mengendalikan api nyata, mengumpulkan api langit dan masih banyak lagi. Dan bahkan, tungku pil setingkat harta Tao, seseorang yang mempunyai tungku tingkat ini bahkan akan dapat mengontrol perubahan waktu dan ruang di tungku pil ini sendiri. Ini adalah salah satu bukti bahwa tungku pil adalah raja di antara senjata ajaib. Nilai seorang kultivator sendiri juga tergantung pada tungku pilnya. Jika tungku pilnya bagus, tingkat kultivasinya juga cenderung tinggi. Lalu kemudian plot kembali ke kuil putus asa. Pada saat ini, pemilik pulau yang putus asa terlihat terbang keluar dengan tungku pil tingkat harta karun bersamanya. Naga Yan sendiri setelah melihat tungku ini, ia segera bersemangat, lalu berkata, "Fang Han, tungku ini adalah alat alkimia yang sangat berharga. Sungai besar Huang Quan sendiri hanya cocok untuk mengolah alkimia dengan metode air. Jika kita bisa mendapatkan tungku pil ini, saya dapat menggunakan metode api untuk mengolah alkimia. Bahkan kita dapat melemparkan 10 asura ke dalam tungku pil untuk budidaya mereka, sehingga mereka dapat sepenuhnya terintegrasi dengan pedang terbang. Dengan budidaya api ini, kekuatan asura besar kita akan meningkat lebih drastis. Dan juga, Anda juga dapat mengolah tubuh emas Raja Iblis dan melangkah lebih jauh dengan tungku ini. Fang Han, segera bunuh perampok kejam itu. Rebut tungku pil harta karun itu, manfaatnya akan luar biasa." Setelah mendengarkan ini, dengan mata menyipit, Fang Han segera mengirimkan energi sejatinya, dan mengubahnya menjadi puluhan ribu pedang ilahi kayu hijau menuju ke arah tuan dari pemilik pulau yang putus asa. Pada saat yang sama, pemilik pulau yang putus asa juga segera tahu, bahwa pedang ilahi kayu hijau itu sangat berbahaya. Kini, arus Kigang di tubuhnya segera mengembang, dan kemudian berubah menjadi tangan putus asa dari teknik Sekte Tiangang. Dengan sekuat tenaga, tangan ini segera menghantam pedang ilahi kayu hijau yang dikirimkan Fang Han. Pada saat ini, setelah Ki Sejati dan Kigang bertabrakan, energi ini segera meledak di udara, seolah-olah ribuan kembang api dinyalakan, membuat keadaan yang sebelumnya gelap samar-samar menjadi terang, seterang siang hari. Setelah beberapa saat, kuil putus asa yang indah di bawahnya pun juga segera hancur, karena efek ledakan ini yang mencakup area beberapa hektar. Puing-puing perhiasan emas dan perak pun terlihat beterbangan kemana-mana. Setelahnya, Fang Han segera mendengus, dan kemudian meluncur lebih dari 10 kaki di udara. Dengan tangan kuat yang berisikan kekuatan teknik tubuh emas Raja Iblis, Fang Han segera menghantam tubuh dari pemilik pulau yang putus asa itu. Dan segera, sesaat setelah terkena pukulan ini, tubuh dari pemilik pulau yang putus asa itu segera terlempar lebih dari 30 kaki, sebelum tubuhnya menghantam tungku pil harta karunnya dan kemudian berhenti. Saat Fang Han memukul pemilik pulau yang putus asa ini, ia juga menggunakan tambahan kekuatan 2000 kudanya, sehingga pertahanan Kigang pemilik pulau yang putus asa ini tidak mampu membendung laju dari pukulan Fang Han. Setelah mengeluarkan beberapa suap darah dari mulutnya, tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini segera berkata sambil terkejut, "Bagaimana bisa mana Anda dapat meningkat begitu banyak?" Saat mengatakan ini sendiri, raut muka ngeri tampak dari sudut matanya, seolah tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini ingin segera pergi dan melarikan diri dari tempat ini. Setelah melihat rentetan kejadian ini, Long Xuan pun juga tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan pedang Hanci, lalu berkata, "Iblis ini tidak boleh dibiarkan hidup." Setelah mengatakan itu, Long Xuan segera mengeluarkan teknik Dewa Jiwa Es Guntur. Sesaat setelahnya,
Udara dingin dan sejumlah besar air laut segera menyelimuti tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini, dan kemudian membeku dengan seketika menjadi balok es. Kini, seluruh tubuh pemilik pulau yang putus asa ini juga membeku di dalamnya dengan dinding es yang tebal, dan dia dikurung di dalamnya. Long Xuan sendiri, sekarang telah mengembangkan kekuatan magis. Teknik Dewa Jiwa Es Guntur secara otomatis juga menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Fang Han di kompetisi peringkat Sanhe yang lalu. Pedang Han Jian pun setelah tuannya memiliki kekuatan supernatural, ia mampu mengerahkan dan mengeluarkan kekuatan maksimumnya. Kini, pedang Han Jian Long Xuan sendiri telah berubah menjadi pedang Han Bing Jian. Naga yang keluar dari pedang ini pun kini dapat memuntahkan serangkaian guntur es by Shenzhen. Di antara ledakan itu, bahkan mana dari pemilik pulau yang putus asa itu hampir saja bubar. Melihat situasi yang tidak baik, pemilik pulau yang putus asa kini tiba-tiba berteriak dengan keras. Dan kemudian, tungku pil seukuran rumah di belakangnya yang berbentuk seperti tripod tiba-tiba berputar. 5 elemen api yang terdapat di dalamnya segera menyembur keluar. Masing-masing api itu kini dengan kecepatan penuh segera menyambar balok es yang memperangkap pemilik pulau yang putus asa itu dengan ganas. Kini, semua es yang sebelumnya mengurung tuan dari pemilik pulau yang putus asa itu segera hancur berkeping-keping, setelah terkena api dari tripod tungku pil setingkat harta karun itu. Pada saat yang sama, pedang Han Jia juga seakan melolong berulang kali, dan kemudian kembali ke tangan Long Xuan. Setelah menghancurkan balok es pedang Han Jia Long Xuan, pemilik pulau yang putus asa itu kini tertawa, lalu berkata, "Saya akui, kalian memang kuat, akan tetapi, dengan tripod Raja 5 Penjara yang kini ada di tangan saya, bagaimana Anda akan mendapatkan tubuh saya?" Setelah mengatakan ini, pemilik pulau yang putus asa itu tiba-tiba berteriak dengan lantang. Dan kini, tampaknya ia akan segera masuk ke dalam tungku pil itu. Di sisi lain, tungku pil setingkat harta karun ini disebut tungku pil tripod Raja 5 Penjara. Melihat pergerakan ini, Fang Han juga tidak ambil diam. Energi sejatinya segera mendidih. Dengan memusatkan pikiran, Fang Han segera mengubah sekumpulan energi sejati ini menjadi jarum yang sangat kecil, dengan cahaya jernih berkedip-kedip dan bahkan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Ini adalah jarum ilahi Tian Mudafa yang diperoleh dari senior Jialan. Dengan satu perintah di pikiran Fang Han, jarum ilahi ini dalam sekejap sudah berada di depan dari tubuh tuan pemilik pulau yang putus asa. Tanpa ancang-ancang, jarum itu segera menusukinya, dan sekaligus menembus tubuh dari pemilik pulau yang putus asa. Fang Han sendiri sebelumnya telah mengolah teknik kaisar kayunya dengan jarum ilahi ini. Semua ki kayu di jarum kayu ini juga diserap olehnya. Dengan metode kultivasi seperti ini, Fang Han kini dapat memadatkan ki sejatinya, dan bahkan mensimulasikannya menjadi jarum ilahi Tianmu ini kapan saja. Dan sekarang, setelah menembus tubuh dari tuan pemilik pulau yang putus asa itu dengan jarum ilahinya, Fang Han segera memadatkan ki sejati kaisar kayunya kembali, sekali lagi mengembunkannya menjadi jarum ilahi. Dengan tembakan keras, jarum itu segera menembus tubuh dari pemilik pulau yang putus asa dengan kejam. Pemilik pulau yang putus asa itu sendiri, setelah menyaksikan kejadian ini, dia tampaknya hanya bisa terbengong kesakitan. Menyaksikan jarum ilahi Tianmu menembus tubuhnya berulang kali, mencoba memeras darah di tubuhnya dan memaksanya keluar. Akan tetapi, sesaat setelahnya, tiba-tiba jarum ilahi Tianmu setelah memasuki ke dalam tubuh tuan dari pemilik pulau yang putus asa ini, jarum ini tidak keluar. Dan kemudian tiba-tiba, tubuh dari tuan pemilik pulau yang putus asa ini membengkak. Jarum ilahi yang berada di dalam tubuhnya, kini mengembun berubah menjadi pohon cian raksasa, mengoyak tubuh dari tuan itu dari dalam, dan mendorong tubuhnya terpisah dan terkoyak total. Segera, darah menghujani seluruh langit, dan anggota badan dari tuan pemilik pulau yang putus asa itu beterbangan sebagai serpihan kecil. Ia tampaknya telah termutilasi dari dalam. Kini, ketika penguasa alam misterius itu mati, mananya juga segera mengalir terbang ke langit, dan ledakannya berangsur-angsur menghilang. Fang Han sendiri tidak peduli dengan daging dan darah dari pemilik pulau yang putus asa yang telah termutilasi ini. Dia tidak memiliki banyak vitalitas, dan tidak lebih kuat dari Shuro. Seorang master di alam misterius kekuatan magis sendiri,
kecuali dia telah mampu berkultivasi ke tingkat kelima, alam surga dan manusia, tubuhnya tidak akan jauh lebih kuat dari seorang Shuro. Terlebih, Fang Han sebelumnya telah menyerap kekuatan mana dari ular Raja Air Hitam yang telah berubah menjadi Jiao. Energi dan mana seperti dari serpihan tubuh dari tuan pemilik pulau yang putus asa ini sendiri, tidak akan berguna bagi Fang Han. Kecuali dia ditangkap hidup-hidup, dan kemudian secara perlahan-lahan ditransfer mananya. Di sisi lain, meskipun Fang Han memiliki kemampuan untuk membunuh pemilik pulau yang putus asa ini, akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya hidup-hidup. Bahkan Hua Tian sendiri, sebelumnya tidak dapat memurnikan Raja Iblis yang perkasa saat ia akan mengelola dan menyulingnya menjadi pil tingkat tinggi. Dan dia hanya bisa pasrah saat membiarkan Raja Iblis itu menggunakan hukum kehancuran iblis yang hebat untuk meledakkan dirinya sendiri di tungku pilnya. Walaupun Hua Tian sebelumnya dapat menangkap Raja Iblis itu hidup-hidup, dia juga sadar betapa sulitnya untuk memurnikan seorang master di tingkat kekuatan magis. Dan hanya gambar Huang Quan dengan air kuning sucinya yang dirubah menjadi air pelupa, yang dapat melakukan ini, seperti saat Fang Han menerima transfer mana dari ular Raja Air Hitam sebelumnya. Tanpa air pelupa Huang Quan, jangankan untuk ditransfer mananya, ular itu niscaya bahkan akan mengamuk di dalam gambar Huang Quan. Long Xuan sendiri, setelah melihat kepala dari pemilik pulau yang putus asa ini terpisah dari anggota tubuh lainnya, ia segera melambaikan tangannya, serta mengirim udara dingin terbang keluar menangkap kepala itu dan membekukannya di dalam es. Bagaimanapun, kepala dari pemilik pulau yang putus asa ini sangat berharga, yang dapat ditukarkan dengan hadiah dari sekte yang memburunya. Di sisi lain, setelah membunuh pemilik pulau yang putus asa, Fang Han segera mengerahkan kekuatan Ki Kaisar Kayunya untuk bersiap mengambil tungku pil Raja 5 penjara. Akan tetapi, saat Fang Han akan mengangkat tungku itu, tiba-tiba terdengar beberapa suara orang yang sedang terbang di dalam ngarai ini. Lalu kemudian salah satu dari sekumpulan orang ini berbicara. Tanpa diduga, seseorang tampaknya telah sampai di sini lebih dulu. Anak muda, tinggalkan tungku itu. Setelah suara ini keluar, banyak pedang terbang dan senjata ajaib segera memborbardir tubuh Fang Han. Fang Han sendiri yang pada saat ini sedang mengembunkan mananya menjadi tangan besar untuk mengangkat tungku itu, ia segera terkejut, lalu berkata, "Mengapa begitu banyak kultivator datang ke sini? Menurut kebenaran, seharusnya pulau mematikan ini sangat tersembunyi." Fang Han sendiri sebelumnya telah bersusah payah melukai pemilik pulau yang putus asa ini, hingga ia mengejarnya sampai ke pulau ini untuk membunuhnya. Dan kini, ia bersiap mendapatkan harta karun tungku pil tingkat tinggi dari hasil jerih payahnya membunuh tuan perampok itu. Akan tetapi, Fang Han juga tidak menyangka bahwa kini sejumlah orang tiba-tiba datang ke tempat ini dan berniat merebut tungku ini. Akan tetapi, kali ini bukan waktunya bagi Fang Han untuk menganalisa orang-orang ini, karena pada saat ini banyak senjata sihir yang sedang menuju ke arahnya. Di antara senjata sihir ini pun, di antaranya adalah pedang terbang, senjata roh kuat yang tidak lebih lemah dari pedang sihir pembunuh suara. Dan yang paling kuat di antara senjata sihir itu adalah pelangi emas. Pelangi emas ini sendiri kekuatannya sangat besar, hampir setara dengan kekuatan 3 hingga 400 kuda kuning misterius yang pada saat ini hampir saja menyapu tungku pil ini. Melihat situasi ini, Long Xuan dan penyihir putih segera mengeluarkan kekuatan magis mereka untuk memblokir beberapa pedang terbang. Di sisi lain, pada saat yang kritis seperti ini, sekali lagi Fang Han menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Energi sejati Kaisar Kayu segera menyebar yang melingkupi lebih dari 10 hektar dari tempat ia berdiri. Setelah menyebar, energi ki sejati itu segera berfluktuasi, dan segera menjatuhkan seluruh serangan senjata sihir itu ke dalamnya. Setelahnya, Fang Han segera mengubah separuh energi sisanya menjadi tangan besar, dan segera meraih tungku Raja 5 penjara kembali. Setelah tungku itu yang semula hampir tersapu oleh pelangi emas, kini telah terbang ke sisi Fang Han. Dan pada saat yang sama, tangan Ki Kaisar Kayu Fang Han ini juga segera menghantam pelangi emas itu, dan setelahnya kemudian pelangi emas itu segera hancur dengan seketika. Setelah melakukan perlawanan ini, Fang Han segera berkata, "Pelangi emas ini tampaknya sangat kuat dan ulet. Jika aku sebelumnya tidak mentransfer semua mana ular Raja Air Hitam, aku akan sangat kerepotan jika harus melawan senjata ini."
Setelah pelangi emas itu hancur, Fang Han segera memandang tuan yang memiliki senjata ajaib pelangi emas ini dengan tatapan tajam. Akan tetapi, setelah memandang dari tuan pelangi emas ini, Fang Han kini segera melihat dengan samar-samar bahwa tuan dari pelangi emas ini adalah seorang gadis muda dengan labu di tangannya. Itu adalah Fang Qingwei. Fang Han sendiri tidak menduga bahwa Qingwei ini kini juga muncul di ngarai kematian ini. Menurut alasannya, Fang Qingwei ini diibaratkan Fang Han sebagai ikan kecil yang tidak dapat membuat gelombang besar. Akan tetapi sekarang, Fang Han tampaknya salah menebak. Basis kultivasi Fang Qingwei sekarang sangatlah maju. Meskipun ia belum melangkah ke alam misterius kekuatan magis, kekuatannya sekarang sudah setara dengan diri Fang Han yang dilatih ke dalam tubuh emas Raja Iblis sebelum memasuki alam magis, sebanding dengan Shuro. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berbicara di dalam hatinya. Tampaknya jika Qingwei ini melangkah lebih jauh, dia akan bisa dengan samar menembus alam magis. Meskipun langkah memasuki alam ini sangatlah sulit, jika dia berhasil menemukan petualangan dan momen yang tepat, itu juga akan sangat mungkin baginya untuk memasuki ranah magis. Lalu setelahnya, dengan wajah terkejut Fang Han melanjutkan, "Mengapa labu di tangannya terlihat seperti labu 7 roh jahatku? Akan tetapi di dalam labu 7 roh jahatku, tidak memiliki aura pembunuh berwarna emas seperti itu. Dan juga, mustahil bagi asap serigala langit memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan asap serigala langit hanya berada di kisaran 30 hingga 40 kuda kuning misterius. Akan tetapi, kekuatan pelangi emas ini 10 kali lebih besar dari asap serigala langitku dahulu." Setelah teringat akan labu 7 roh jahatnya, kini Fang Han meneruskan pemikirannya. Sebelumnya, Huatian telah memanggil Fang Qingwei ke puncak Tiandou-nya. Mungkinkah bagi Huatian kini telah menyempurnakan kembali labu 7 roh jahatku, dan kemudian memberikannya kepada Fang Qingwei? Sepertinya begitu. Tampaknya Huatian ini sangat licik. Dengan cara seperti ini, setelah Fang Qingwei meninggalkan dunia abadi kecil, tidak ada yang perlu dikatakan tentang labu itu. Dan Fang Qingwei dapat digunakan Huatian sebagai tameng, sekaligus mempersulit bagi Fang Qingwei untuk memulai konfliknya dengan Huatian. Sepertinya, analisaku ini tepat. Ternyata pria ini cukup pandai. Setelah memikirkan ini, di dalam benak Fang Han sepertinya tercerahkan. Dan kini ia tampaknya mengetahui dan menebak modus dari serangkaian settingan ini sekaligus. Pada saat ini, Fang Han sendiri tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Bagaimana tidak, metode Huatian Dou sangat pintar, yang mampu meredam masalah besar dengan cerdik. Untuk Fang Qingwei sendiri, Fang Han juga tidak berani memperlakukannya secara berlebihan. Dia berpikir, tidak masalah jika harus melampiaskan amarahnya atau membunuh orang lain. Yang terpenting bukan Fang Qingwei. Hal ini dikarenakan, Fang Qingwei kini adalah salah satu murid pelataran dalam, yang berarti bahwa Sekte Yuhua melindunginya saat ini. Selain itu, masih terdapat sosok Fang Qingwei di belakang Fang Qingwei. Walau bagaimanapun, mereka adalah saudara, dan tidak mungkin bagi seorang kakak melihat adiknya terbunuh oleh orang lain dengan ikhlas. Dan juga, Fang Han sendiri saat ini tingkat kultivasinya masih berada jauh di bawah Fang Qingwei. Di sisi lain, jika Fang Qingwei tidak memiliki kekuatan, itu akan baik-baik saja bagi Fang Han. Akan tetapi, sekarang dia memiliki kekuatan. Akan sangat merepotkan bagi Fang Han untuk bertarung melawan seseorang yang tidak boleh ia sakiti. Lalu kemudian pada saat ini plot kembali ke arah Fang Han. Pada saat ini, Fang Han yang sedang berkelebat melawan orang-orang ini, di dalam hatinya, ia kini juga dipenuhi rasa bimbang dan marah jika harus melawan Fang Qingwei. Akan tetapi, ia juga harus mengamankan tungku pil tingkat harta karun ini. Dan juga, tidak mungkin memasukkan tungku pil ini ke dalam gambar huang-kuangnya sekarang. Jadi mau tak mau Fang Han harus melumpuhkan orang-orang ini terlebih dahulu. Lalu kemudian pada saat ini, sambil melindungi tungku pil alkimianya ini, Fang Han segera melepaskan energi sejati kaisar kayunya, yang dengan segera memenuhi area sekitarnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang berada di lingkaran energi sejati Fang Han ini segera merasakan kekuatan sejati Fang Han. Dengan wajah terkejut, tubuh mereka kemudian secara tiba-tiba berhenti dan seolah sulit untuk dapat digerakkan.
Fang Qingwei dan Rui Jian sendiri segera mundur keluar dari lingkaran ini. Di sisi lain, orang-orang yang menyerang Fang Han ini sendiri berjumlah 10 orang bersama Fang Qingwei. 5 di antaranya terlihat sangat tenang, dan mereka tampaknya telah mencapai usia parubaya. Tidak terlihat senjata ajaib di tubuh mereka, dan hanya 1 atau 2 senjata spiritual yang mereka bawa, menandakan mereka adalah master di alam misterius. Namun, mereka tampaknya belum mengembangkan ki sejati, dan hanya berputar di tahap pertama dari alam rahasia kekuatan magis. Bagaimanapun, sebagian besar orang ini adalah orang-orang dari sekte luar yang dikenal dengan nama Sekte Sanxiu. Ketika mereka telah mencapai alam misterius kekuatan magis di sekte luar ini, mereka tidak akan memiliki senjata ajaib tingkat harta karun. Hal ini pun bertolak belakang dengan anggota 10 sekte abadi terbesar, yang mana jika seorang murid mampu memasuki ranah alam magis, mereka akan diberi minimal sebuah senjata ajaib tingkat harta karun. Selain itu, sekte abadi juga akan memberikan latihan khusus untuk memungkinkan para murid-murid yang telah memasuki alam magis ini untuk mengembangkan kultivasinya ke tingkat ki sejati. Dengan tidak adanya teknik khusus lanjutan serta ilmu untuk memperbaiki serta menempa senjata spiritual sendiri bagi kultivator di sekte luar ini, para kultivator di sekte luar ini secara alami akan mencari senjata spiritual di tempat-tempat berbahaya, bahkan negeri dongeng yang biasanya hanya didengar lewat cerita akan mereka coba telusuri. Serta berharap mereka akan menemukan senjata sihir tingkat roh atau bahkan senjata magis peninggalan zaman kuno. Akan tetapi untuk pergi ke tempat-tempat berbahaya seperti ini untuk mencari harta karun tidaklah mudah. Selain 5 orang barusan, 5 sisanya adalah Fang Qingwei, Yuan Jiankong, pemilik dari sekte Pulau Evernight, yang mana anaknya pernah dipukuli oleh Fang Han saat ia bersama dengan Fang Qingwei. Kemudian terdapat orang yang telah dihapuskan seni bela dirinya ketika ia melawan Fang Han di kompetisi peringkat Sanhe, Ye Nantian. Serta satu lainnya adalah murid dari sekte Yuhua, namun Fang Han belum mengenalnya. Akan tetapi dilihat dari pakaiannya, itu adalah pakaian Tao dari murid sejati sekte Yuhua. Lalu kemudian, pada saat ini Fang Qingwei tiba-tiba berbicara. Fang Han, itu ternyata adalah kamu. Fang Qingwei sendiri setelah melihat tubuh dan wajah Fang Han, dia segera terkejut, dan kemudian rasa dingin segera menyelimuti matanya. Setelah mendengar Qingwei berbicara, salah satu orang yang berasal dari sekte luar segera tertawa, lalu berkata, "Kalian sebenarnya adalah berasal dari sekte yang sama. Jika ini masalahnya, akan sangat mudah menyelesaikan masalah ini." Lalu kemudian orang ini melanjutkan berbicara kepada Fang Han. "Kamu anak muda, kali ini Anda berani membunuh pemilik pulau yang putus asa. Anda tampaknya benar-benar pemberani. Sekarang, Anda bisa kembali ke sekte Anda. Lautan di sini sangat berbahaya." Fang Han sendiri tidak memperdulikan omongan orang ini. Ia saat ini segera membungkus tungku pil Raja 5 penjara seukuran rumah dengan raut muka yang dipenuhi rasa amarah. Setelahnya, mata tajam Fang Han segera menatap Ye Nantian, lalu berkata, "Kamu, Ye Nantian, sebelumnya seni bela dirimu telah aku hapuskan. Akan tetapi kini kekuatanmu tampaknya telah kembali. Sepertinya, Wan Luo itu mananya bagus." Setelah mendengar ini, Ye Nantian segera menggertakkan giginya, lalu berkata, "Fang Han, mana kakak senior Wan Luo adalah sesuatu yang tidak akan dapat kamu bayangkan." Saat mengatakan ini, raut muka penuh kebencian segera menyelimuti Ye Nantian. Ia seolah ingin memakan tulang dan meminum darah Fang Han secara utuh. Setelahnya murid sejati yang belum dikenal Fang Han pada saat ini berbicara. "Kamu adalah murid sejati bernama Fang Han yang baru saja dipromosikan." Setelahnya, ia segera menoleh ke arah Long Xuan, lalu melanjutkan, "Dan kamu, Long Xuan?" Setelah mendengar ini, Long Xuan segera berbicara. "Ternyata itu adalah kamu kakak senior Chang Baizi. 2 tahun yang lalu, kamu dipromosikan ke alam misterius kekuatan magis dan menjadi murid sejati. Dan selama 2 tahun terakhir, aku sendiri tidak pernah melihatmu. Tampaknya kamu mengasingkan diri selama ini, dan manamu kini tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Dan juga, kenapa kamu pergi ke lautan kali ini? Apakah kamu ingin pergi dan menjelajah mencari petualangan?" Setelahnya, kemudian senior Chang Baizi ini berbicara.
Saya keluar kali ini dikarenakan saya dipercayakan oleh kakak senior Wan Luo untuk merawat 4 murid ini, King Wei, Yuan Jiankong, Ye Nantian, dan Xiao Xi di bawah pengawasan saya. Lagi pula, saya sendiri juga berniat untuk mencari petualangan dan berlatih. Saya juga mendengar bahwa 40 perampok terkenal semakin merajalela di laut. Jika saya bisa menyingkirkan 1 atau 2 perampok itu akan membantu perdamaian di sini. Akan tetapi, aku juga tidak menyangka bahwa kamu sudah duluan datang ke tempat ini. Saat mengatakan ini, senior Chang Baizi juga menunjukkan senyum dingin di wajahnya, menatap Raja 5 Penjara, matanya berkedip, dan kemudian dia melanjutkan berkata, Fang Han, Anda tampaknya telah benar-benar mendapatkan tripod Raja 5 Penjara ini. Kontribusi Anda untuk Sekte Yuhua kita benar-benar hebat. Sekarang, ayo pergi, ayo kembali bersama kita dan serahkan tripod ini pada Sekte. Setelah mendengarkan ini, Fang Han pun segera menjilat bibirnya, lalu berkata, menyerahkan harta ini pada Sekte. Sepertinya, tidak ada aturan seperti itu di antara aturan Sekte Yuhua. Setelahnya, senior Chang Baizi segera mengangkat bahu, lalu berkata, tentu saja tidak ada aturan yang seperti itu. Akan tetapi, kamu sebelumnya telah berhasil membunuh pemilik pulau yang putus asa ini karena kami berada di luar dan memblokir pintu ngarai hantu jahat. Kami juga memiliki kontribusi untuk itu. Dan di dalam aturan Sekte Yuhua, jika kedua orang mendapatkan satu harta ajaib, harta itu harus diserahkan kepada Sekte, dan Sekte yang akan memutuskan. Setelah mendengar ini pun, Fang Han segera tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kata-kata Chang Baizi ini terlalu lucu dan konyol. Chang Baizi pun setelah melihat Fang Han yang menertawakannya, ia segera terkejut, lalu melanjutkan berkata, Fang Han, kenapa kamu tertawa? Saat mengatakan ini pun, raut mukanya dipenuhi dengan sinar yang serakah. Dan juga, perhatian Chang Baizi ini tidak pernah meninggalkan Tungku Pil Raja 5 Penjara. Tungku Pil tingkat harta karun ini sendiri pun tampaknya benar-benar menarik perhatian dari para master alam magis yang berada di sini. Terlebih lagi, Chang Baizi melihat bahwa Tungku Pil Raja 5 Penjara ini adalah yang terbaik di antara harta karun. Jika dia dapat mendapatkannya, dia akan dapat memperbaiki pil kelas atas. Basis kultivasinya pun akan maju dengan pesat. Dan dalam waktu yang singkat, ia berpikir bahwa memasuki alam surga dan manusia akan segera ia gapai dengan singkat dengan Tungku Pil ini. Sekarang, Tungku Pil Raja 5 Penjara ini jatuh ke tangan Fang Han. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Fang Han menikmati harta karun ini sendiri? Lalu kemudian pada saat ini, Chang Baizi melanjutkan berkata, Fang Han, jika Anda tidak sombong, Anda harus berbagi sepotong kue. Sekarang, mari kita pergi ke Sekte, dan ambil bagian Anda sesuai kontribusi Anda. Untuk senjata atau harta ajaib seperti tungku ini, bahkan sesama murid dapat bergulat satu sama lain demi untuk mendapatkannya. Dan tidak jarang, bahkan beberapa di antaranya menggunakan hal-hal yang kotor. Chang Baizi pun terlihat percaya diri saat ini. Dan juga, ia juga adalah seorang murid sejati. Fang Han pun tampaknya tidak berani melakukan hal-hal yang di luar batas dengannya. Jika dia ingin mengajukan gugatan, dia bahkan bisa bertarung di Sekte. Namun, setelah Chang Baizi berbicara, Fang Han menghentikan tawanya dengan tiba-tiba, lalu berkata dengan dingin. Apa yang saya tertawakan? Saya menertawakan Anda. Sebagai sesama murid Sekte Yuhua, Anda sangat tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat seseorang yang setelah melihat keuntungan, mereka akan melupakan kebenaran mereka. Akan tetapi, Anda begitu tak tahu malu, dan dengan sombongnya berbicara tentang benar dan salah. Juga, Anda tampaknya adalah orang yang ceroboh, dan Anda bahkan belum melatih roh sejati. Dengan kekuatanmu yang seperti ini, kamu kini berani melawan kekuatanku ini, mengapa kamu tidak mengambil cermin untuk melihat dirimu sendiri? Bahkan tuan dari pemilik pulau yang putus asa telah mengembangkan kigangnya. Jangankan kamu membantu saya mengalahkan bandit ini, dengan tamparannya saja akan dapat membuatmu mati seketika. Dengan kekuatan Anda yang seperti ini, Long Xuan pun sepertinya dapat membunuh Anda 100 kali dengan mudah. Apakah Anda masih berani mengklaim bahwa Anda telah melakukan sesuatu? Percaya atau tidak, saya akan memenjarakan Anda sekarang.
Aku akan biarkan Anda merasakan bagaimana kematian lebih baik daripada hidup. Setelah mendengarkan kutukan Fang Han, amarah Chang Baizi segera memuncak. Semua darahnya tampaknya mengalir ke wajahnya, lalu kemudian ia berkata dengan gemetar, "Fang Han, kamu pikir kamu telah mengembangkan sedikit kekuatan magis dan mana, sehingga kamu dapat melakukan arogansi secara sewenang-wenang. Ini adalah penghinaan untuk anggota sekte yang sama. Tidak heran kakak senior Hua Tiandou mengatakan bahwa kamu memiliki sifat iblis, dan kemudian ia memukulmu dan akan menghukummu. Sekarang, setelah melihat ini, sepertinya kamu benar-benar telah dirasuki iblis. Dan kamu sebenarnya adalah murid iblis. Itulah sebabnya kamu menghina dari seorang murid sesama sekte. Sekarang, aku katakan, hari ini, Tunku Raja 5 Penjara, kamu harus menyerahkan harta ini padaku." Setelah mendengarkan ini, Fang Han tampaknya benar-benar marah. Bagaimana tidak, Chang Baizi ini tanpa malu-malu membalikkan benar menjadi salah, dan salah menjadi benar. Dan bahkan berani mengatakan bahwa Fang Han adalah iblis yang tidak tahu malu. Fang Han sendiri juga belum pernah melihat orang sombong yang tidak tahu malu seperti itu. Dalam amarah sesaatnya, Fang Han segera berpikir di dalam hatinya. Terlepas dari benar atau salah, saya harus mengajari Chang Baizi ini berkata sopan. Di sisi lain, saya tidak boleh membunuhnya. Saya harus menjaga anggota tubuhnya tetap aman. Dan sepertinya, memenjarakan kekuatan gaibnya serta menekan kekuatan gaibnya adalah cara yang terbaik. Meskipun itu melanggar aturan sekte, akan tetapi itu tampaknya bukan masalah besar. Setelah memikirkan ini, ki sejati Kaisar Kayu Fang Han segera mengembang. Dan dalam sekejap, ki sejati itu segera diringkas menjadi pedang panjang Qian, yang mempunyai panjang ratusan kaki. Dengan pedang besar dan kuat ini, Fang Han segera mengirimkannya ke arah Chang Baizi dengan tegas. Kekuatan dari pedang ini sendiri bahkan mencapai kekuatan 1.500 kuda kuning misterius. Di sisi lain, mana Chang Baizi ini, paling banyak hanya sekitar 100 kuda kuning misterius, 20 kali lebih lemah daripada mana Fang Han. Dan sekarang, pedang Fang Han dengan kekuatan 15 kali lebih kuat darinya, tampaknya benar-benar ingin mengguncangkan Chang Baizi ini dalam satu gerakan, membuatnya merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Akan tetapi, saat pedang ini meluncur ke arah tubuh Chang Baizi, tiba-tiba sebuah pedang terbang berusaha menghentikan laju dari pedang Ki Fang Han. Ini adalah pedang terbang dari Xiao Buye, tuan dari pemilik pulau sekaligus sekte Evernight. Xiao Buye ini juga adalah ayah dari Xiao Si, yang telah memasuki sekte Yuhua sebagai murid. Dia sebelumnya mendekati Fang Qingwei, tetapi dipukuli oleh Fang Han. Xiao Buye secara alami juga tahu tentang Fang Han ini. Xiao Buye ini sebenarnya juga merupakan seseorang yang mempunyai karakter yang kuat. Selain karena dia bisa mengirim putranya pergi dan belajar ke sekte Yuhua, dia juga bisa memenangkan hati dari pulau dan sekte Xuankong, Pulau Lingzhu, Pulau Yuhua, dan Pulau Ikan yang kini telah membentuk aliansi 5 sekte pulau. Begitu Xiao Buye ini menembakkan pedang terbangnya untuk menghadang pedang Ki Fang Han, dia juga menggunakan kekuatan magisnya untuk memacu pedang terbangnya. Akan tetapi, pedang terbang itu segera melemah, dan kemudian terbanting oleh pedang Ki besar Fang Han dengan keras. Setelah melihat ini, kemudian keempat pemilik sekte pulau di belakangnya juga segera menerbangkan pedang terbang mereka. Masing-masing pedang terbang ini juga mengeluarkan energi mana dari ujung pedangnya untuk memacu mereka dengan keras, dan bersatu melawan pedang Ki besar Fang Han. Di antara 5 pemilik sekte pulau ini, pemilik pulau Yuhua adalah seorang wanita cantik parubaya dengan mata phoenix yang dingin, dan saat ini mengeluarkan 5 kata mantra seperti mutiara. Tampaknya ia mengingatkan keempat pemilik pulau lainnya untuk bagaimana menggunakan kekuatan mereka. Dan sesaat setelahnya, suara ledakan keras terjadi. 5 pedang terbang tampaknya kini telah berhasil mengguncangkan pedang Ki besar Fang Han dengan cara yang cerdas. Kelima pemilik pulau ini, meskipun mereka telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis, kekuatan mereka sejatinya tidak sekuat murid sejati sekte abadi besar. Masing-masing dari mereka hanya memiliki kekuatan 70 hingga 80 kuda kuning misterius. Ditambah dengan pedang terbang di tangan mereka,
kekuatannya bisa menjadi lebih dari 100 kuda kuning. Dan dengan 5 orang yang menggabungkan kekuatannya kini menjadi 500 kuda kuning misterius. Dengan kekuatan gabungan ini, mereka seharusnya belumlah menjadi lawan bagi Fang Han. Akan tetapi, teknik dan mana yang mereka gunakan sangatlah cerdik dan hati-hati. Dan kini, ledakan pedang terbang itu mengenai satu demi satu, dan secara tak terduga kini telah berhasil menangkap tebasan pedang ki besar Fang Han. Setelah melihat ini, Fang Han dengan mata merah segera berkata, "Kalian adalah pembudidaya kecil sekte luar, dan kini berani mengganggu urusan internal sekte Yuhuaku. Apakah kalian benar-benar tidak ingin hidup?" Seketika, niat membunuh Fang Han muncul kembali di hatinya. Fang Han berpikir, murid-murid sekte Yuhua tidak bisa saling membunuh. Akan tetapi, membunuh beberapa orang luar atau kultivator biasa, itu tidak akan melanggar aturan apapun. Kini, dengan kilatan niat membunuh yang tinggi, Fang Han mulai mengembunkan ki sejatinya dan akan mengirimkannya lagi. Akan tetapi kali ini energi ki-nya dibagi menjadi 5 untai. Dan pada masing-masing ki itu segera mengembun menjadi pedang terbang, dan kini bersiap membunuh 5 pemilik sekte pulau itu. Setelah melihat tindakan Fang Han ini, Xiao Buye segera tersenyum dingin, lalu berkata, "Anak muda, kita berlima berlatih bersama, dan mana kita bisa menembus dan bergabung bersama. Kita tidak akan takut melawanmu." Akan tetapi, bahkan sebelum kata-kata Xiao Buye itu selesai, 5 pedang terbang Fang Han sudah dikirimkan Fang Han, dan kini dalam seketika melakukan serangan ke masing-masing dari pemilik pulau ini. Pedang terbang Xiao Buye sendiri segera terbang di udara, didukung oleh kekuatan seperti naga dan ular. Pedang naga dan ular itu segera menyapa pedang ki sejati Fang Han. Lalu di dalam perlawanan ini dia segera berkata, "Apakah seperti ini kekuatan murid sejati sekte Yuhua? Tampaknya memang benar-benar kuat. Putraku juga seorang murid Yuhua. Cepat atau lambat, dia akan menjadi murid sejati, dan pencapaian masa depannya saya harap melampaui Fang Han ini." Pada saat ini, langit di sekitar ngarai itu penuh dengan percikan dan gelombang dari hasil tubrukan pedang. Akan tetapi, sesaat kemudian, dengan momentum yang menggelegar, 5 pedang terbang Fang Han tiba-tiba berkumpul lalu menyatu dan berubah menjadi jarum kayu surgawi. Dengan perintah di pikiran Fang Han, jarum kayu itu segera menembus pedang terbang Xiao Buye, dan bahkan kini berlanjut menembus dan menancap di tubuh Xiao Buye. Tuan dari Pulau Evernight, Xiao Buye segera meraung putus asa. Dalam raungannya, tubuh Xiao Buye tiba-tiba meledak, dan sebuah pohon biru besar membumbung keluar dari dalam tubuhnya, membelah tubuhnya menjadi berkeping-keping. Kini, Tuan Pulau Evernight, Xiao Buye telah dibunuh oleh Fang Han dengan satu gerakan. Dengan teknik jarum ilahi ini, bahkan energi Ki Gang dari Tuan pemilik pulau yang putus asa tidak dapat menahan kekuatan dari jarum ilahi kayu Tianmu ini, apalagi seorang Xiao Buye yang notabene adalah kultivator biasa. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.